Bayangkan kalau harga semua barang tiba-tiba naik terus, atau justru turun drastis. Apa yang akan terjadi pada hidup kita? Inilah dua kekuatan besar dalam dunia ekonomi, inflasi dan deflasi. Menurut Irham Fahmi, inflasi adalah kondisi ketika harga barang naik secara umum dan nilai uang kita melemah. Jika terus dibiarkan, inflasi bisa mengguncang stabilitas ekonomi, bahkan politik negara. Ada berbagai jenis inflasi. Berdasarkan area, ada inflasi domestik akibat kebijakan dalam negeri dan inflasi impor dari guncangan luar negeri. Dari penyebabnya, inflasi bisa datang dari pergeseran struktur ekonomi, kenaikan biaya produksi, atau permintaan yang meledak-ledak. Skalanya, mulai dari ringan di bawah 10% hingga hiperinflasi di atas 100% per tahun, seperti saat Perang Dunia II. Inflasi bisa dihitung lewat perubahan indeks harga. Penyebabnya, permintaan terlalu tinggi, biaya produksi meningkat, ekspektasi harga akan terus naik, dan terlalu banyak uang dicetak tanpa barang yang cukup. Untuk mengatasi inflasi, Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga atau menyerap uang lewat obligasi. Pemerintah bisa mengurangi pengeluaran, menaikkan pajak, atau memberikan subsidi. Dan masyarakat, mulai dari berhemat sampai mendukung produk lokal, bisa jadi solusi. Sebaliknya, deflasi adalah kondisi saat harga-harga jatuh terus-menerus dalam waktu pendek. Ini bisa mengakibatkan perekonomian lesu karena produsen rugi dan masyarakat menunda belanja. Contohnya, di tahun 2015, Indonesia mengalami deflasi saat harga BBM turun drastis. Penyebab deflasi antara lain permintaan yang anjlok, produksi berlebih, kebijakan moneter yang terlalu ketat, hingga nilai tukar yang terlalu kuat. Untuk mengendalikan deflasi, pemerintah perlu menambah belanja, menurunkan pajak, dan mendorong konsumsi. Bank sentral menurunkan suku bunga, sementara masyarakat didorong untuk tetap berbelanja secara bijak. Jika tidak cepat diatasi, deflasi bisa membuat ekonomi lumpuh diam-diam. Inflasi dan deflasi bukan sekadar istilah ekonomi. Keduanya adalah cermin kondisi bangsa, mencerminkan seberapa stabil, sehat, dan kuat perekonomian kita. Terlalu tinggi, inflasi bisa melumpuhkan daya beli. Terlalu rendah, deflasi bisa mematikan pertumbuhan. Tapi, kabar baiknya, solusi tidak hanya ada di tangan pemerintah dan bank sentral. Setiap keputusan finansial yang kita ambil, sekecil apapun, ikut memengaruhi keseimbangan ini. Bijak mengelola uang, mendukung produk dalam negeri, dan menjaga konsumsi yang sehat adalah kontribusi nyata kita. Inflasi dan deflasi bukan sekadar angka, keduanya mencerminkan detak jantung ekonomi kita. Coba kita lihat lebih dalam. Ketika harga cabai naik di pasar, ketika cicilan rumah makin berat, atau saat uang belanja tidak cukup untuk kebutuhan pokok, saat itulah inflasi menyentuh kehidupan kita. Begitu pula deflasi. Saat toko tutup karena tidak laku, pengangguran meningkat, dan ekonomi lesu, kita juga ikut terdampak. Maka pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa mulai dari membangun kesadaran finansial. Mengatur anggaran belanja, menabung dengan cerdas, tidak panik membeli saat harga naik, tidak ikut menimbun saat krisis datang. Kedua, kita dorong literasi ekonomi sejak dini. Ajarkan anak-anak bagaimana uang bekerja. Bangun komunitas yang paham inflasi bukan musuh, tapi tantangan yang bisa dikendalikan. Gunakan teknologi untuk mencatat pengeluaran, membandingkan harga, dan berinvestasi jangka panjang. Dan terakhir, kita bisa dukung kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat. Jadilah pemilih yang kritis terhadap arah ekonomi, bersuaralah ketika kebijakan tak berpihak pada keadilan harga dan kesejahteraan bersama. Satu pilihan bijak hari ini bisa menjadi pondasi ekonomi yang lebih kuat esok hari. Dan kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, bagikan ke orang-orang terdekatmu. Karena semakin banyak yang paham ekonomi, semakin sehat ekonomi bangsa ini.